Selamat pagi, siang, sore, dan malam siswa SMK jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Jumpa lagi dalam mata pelajaran Administrasi Umum dengan materi Filing System dengan kompetensi dasar 3.7 menerapkan penataan surat atau dokumen. Sebelum video ini kalian lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan notif video pembelajaran berikutnya. Sesuai dengan kompetensi dasar kita, yaitu menerapkan sistem penataan surat atau dokumen, maka sistem penyimpanan arsip yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah sistem tanggal. Sistem tanggal ini sering juga diistilahkan dengan chronological filing system. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah sebagai berikut. Setelah mengamati slide presentasi, kamu dapat menjelaskan pengertian sistem tanggal dengan benar, dapat menentukan peralatan dan perlengkapan sistem tanggal dengan benar, dapat mengidentifikasi prosedur penyimpanan surat menggunakan sistem tanggal dengan benar, dan yang terakhir, dapat melakukan penataan surat atau dokumen menggunakan sistem tanggal. Perhatikan slide presentasi berikut ini. Pada slide ini kita melihat ada dua gambar, di mana kedua gambar itu memperlihatkan surat, dokumen, atau berkas tidak tersimpan atau tidak tertata dengan baik. Bagaimana jika kondisi ini terjadi di lingkungan tempat kalian bekerja nanti? Tentu ini akan mengakibatkan kita pusing, bingung, stres, dan yang pasti kondisi ini akan membuat surat dan informasinya bisa hilang, kantor menjadi tidak rapi karena banyak tumpukan kertas yang tidak tertata, surat atau arsip sulit ditemukan jika dicari karena tidak disimpan dengan sistem penyimpanan. Berbeda dengan slide sebelumnya, pada slide ini surat atau arsip sudah tertata dengan baik. Surat atau arsip dapat ditemukan dengan cepat dan tepat, mudah dalam penyusutan arsip. Informasi atau keamanan isi pada arsip tetap terjaga dan memudahkan dalam merawat dan memelihara arsip. Oleh sebab itu, mari kita belajar sistem penyimpanan arsip atau surat. Sistem penyimpanan yang akan kita pelajari adalah
Sistem tanggal atau chronological filing system. Apa itu sistem tanggal? Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan kata-kata tanggal. Dan bahkan mungkin kita setiap hari akan bertanya, sekarang tanggal berapa? Dan ternyata tanggal bisa menjadi salah satu sistem penyimpanan surat atau dokumen atau arsip. Sekarang apa itu sistem tanggal? Sistem tanggal adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan tahun, bulan, dan tanggal arsip dibuat. Baiklah siswa-siswi dimanapun kalian berada, sekarang apa kelebihan dan kelemahan sistem tanggal? Kelebihan sistem tanggal atau chronological filing system adalah sebagai berikut. Sedangkan kelemahan sistem tanggal atau chronological filing system adalah sebagai berikut. Baiklah siswa-siswi dimanapun kamu berada, setelah kita mempelajari kelebihan dan kelemahan sistem tanggal, maka selanjutnya kita mempelajari peralatan penyimpanan sistem tanggal. Dalam menyimpan surat atau dokumen menggunakan sistem tanggal, peralatan yang bisa kita gunakan antara lain filing cabinet. Filing cabinet ini sering diistilahkan juga dengan lemari arsip. Nah, filing cabinet ini mungkin sudah sering kita lihat di sekolah atau di kantor-kantor. Nah, filing ini terdiri dari beberapa laci, ada 1-6 laci atau ada yang 4 dan 5 laci. Setiap laci dari filing cabinet ini dapat menampung kurang lebih 5.000 lembar arsip dengan ukuran surat yang disusun berdiri tegak lurus vertikal berderet ke belakang. Nah, di setiap laci ini akan diberi kode tahun. Itu artinya bahwa surat-surat dalam tahun yang sama disimpan dalam satu laci. Seperti pada slide presentasi ini, laci 2017 itu artinya semua surat yang kita terima atau kita buat pada tahun 2017 disimpan pada laci 2017. Begitu juga surat-surat pada tahun 2018, 19 dan tahun 2020. Sehingga dalam 4 laci filing cabinet ini kita sudah bisa menyimpan 20.000 lembar arsip ukuran surat. Peralatan selanjutnya yang kita gunakan untuk menyimpan surat menggunakan sistem tanggal ini adalah guide. Guide yaitu lembar kertas tebal atau karton yang digunakan sebagai penunjuk atau sekat pemisah. Nah, untuk sistem tanggal, guide yang digunakan akan diberi kode Januari sampai dengan Desember, sehingga kita akan membutuhkan 12 guide. Dan di setiap tab guide itu akan diberi kode seperti ini: Desember, November, Oktober, September, dan terakhir Januari. Kenapa Desember paling depan? Ya, karena kita menyimpan surat secara kronologis. Jadi tanggal terakhir atau bulan terakhir pada satu tahun adalah Desember. Ini digunakan untuk memudahkan kita dalam menyimpan dan mencari kembali arsip.
Selanjutnya, peralatan yang kita butuhkan adalah folder. Folder yaitu map tanpa dilengkapi dengan daun penutup. Untuk sistem tanggal, folder ini akan diberi kode tanggal seperti tanggal 1, 2, dan seterusnya. Folder ini akan diletakkan di belakang guide sesuai dengan bulan yang tertera pada tanggal surat. Pada saat presentasi ini terlihat folder ditulis angka 17. Itu artinya surat-surat tanggal 17 akan disimpan di dalam folder yang sama. Sehingga berapa folder yang dibutuhkan? Jumlah folder atau hanging folder yang dibutuhkan untuk sistem tanggal adalah 365 hari, atau untuk tahun kabisat 366 hari. Peralatan berikutnya adalah perforator. Perforator adalah alat untuk melubangi kertas atau kartu yang akan kita simpan. Alat ini kita gunakan jika kita ingin menyimpan surat ke dalam Snellhechter Map. Peralatan berikutnya adalah stapler. Stapler ini adalah alat yang digunakan untuk menyatukan sejumlah kertas. Stapler ini akan kita gunakan untuk menyatukan surat-surat yang memiliki lembar lampiran. Agar antara surat dengan lampiran tidak terpisah, kita satukan menggunakan alat ini. Selanjutnya, map Snellhechter. Map Snellhechter ini ada yang terbuat dari plastik dan ada yang terbuat dari kertas karton. Tergantung sesuai dengan kebutuhan. Atau kita juga bisa menggunakan hanging map atau map gantung jika kita ingin menyimpan surat-surat tersebut ke dalam filing kabinet. Jadi itulah peralatan sederhana yang perlu kalian persiapkan kalau kita ingin menyimpan surat menggunakan sistem tanggal. Dan lengkapi juga dengan alat tulis yang lainnya seperti pensil, pulpen, penghapus, gunting, dan berbagai macam kertas HVS warna. Sekarang kita lanjut ke prosedur penyimpanan surat menggunakan sistem tanggal. Kegiatan pertama dalam penyimpanan surat menggunakan sistem tanggal adalah memeriksa surat atau berkas. Kegiatan ini kita lakukan untuk memastikan bahwa surat sudah selesai diproses atau digunakan dan menentukan identitas surat. Contohnya, kita akan menyimpan arsip dari PT Prima Nusantara tertanggal 8 Januari 2020. Berarti identitas surat tersebut adalah 8 Januari 2020. Kegiatan selanjutnya adalah mengindeks surat atau berkas. Kegiatan mengindeks surat atau berkas adalah membagi tanggal menjadi tanggal utama, tahun,
tahun, subtanggal bulan, dan sub-sub tanggal. Nah, contohnya untuk surat tertanggal 8 Januari 2020 yang terdiri dari tanggal utama 2020, subtanggal Januari, dan sub-sub tanggal 8. Langkah selanjutnya adalah mengkode surat atau berkas. Mengkode surat atau berkas yaitu memberi kode pada surat dengan kode tanggal. Untuk surat tanggal 8 Januari 2020, kode arsipnya adalah tanggal 8 Januari 2020 yang perlu kita tulis di sudut kanan atas surat. Langkah selanjutnya adalah menyortir. Menyortir yaitu surat-surat yang memiliki kode arsip yang sama, tanggal surat yang sama, dikumpulkan menjadi satu. Dan selanjutnya menempatkan surat atau berkas. Menempatkan surat atau berkas adalah menempatkan atau meletakkan surat sesuai dengan kode arsipnya. Surat tertanggal 8 Januari 2020 disimpan pada laci berkode 2020 di belakang guide berkode Januari di dalam hanging folder berkode 8 dengan kode surat 8 Januari 2020. Bagaimana kalau surat tanggal 8 Januari 2020 ada 3 surat? Surat manakah yang diletakkan paling atas? Baiklah siswa-siswi dimanapun kalian berada, kalau pada masalah ini kita bisa kombinasikan dengan sistem abjad. Misalnya pada tanggal 8 ada surat yang kalau diindeks dengan sistem abjad akan mendapatkan kode AC, AZ, AB. Dan tentunya surat dengan kode AB akan disimpan di atas, kemudian surat dengan kode AC, dan terakhir surat dengan kode AZ. Sehingga susunan surat tanggal 8 Januari untuk ketiga surat tersebut adalah AB, AC, dan AZ. Baiklah siswa-siswi, bagaimana susunan penyimpanan surat tanggal 8 Januari 2020 tadi? 2020 sebagai kode laci, Januari sebagai kode gaib, 8 sebagai kode folder,
8 Januari 2020 sebagai kode surat. Bagaimana siswa dan siswi semuanya? Mudah kan menyimpan surat dengan sistem tanggal ini? Nah, sekarang silahkan lakukan praktek simpan surat menggunakan sistem tanggal. Surat bisa kalian cari atau kalian minta dengan Bapak Ibu guru di sekolah dan lakukan penyimpanan menggunakan sistem tanggal. Baiklah siswa-siswi SMK jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran, sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih Ibu ucapkan kepada kalian semua yang sudah menonton video ini sampai tuntas. Dan silakan tunggu video berikutnya. Oke?